Halo YouTube, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Lama sekali saya tidak update cerita. Oke, kali ini saya menceritakan judul komik dari H.C. Andersen yang berjudul Putri Tania. Oke, langsung aja ya. Adalah sepasang muda-mudi, Putri Tania dan Pangeran Erik yang sudah lama merencanakan pernikahan mereka, dengan mendapat restu seluruh kerajaan Alvia. Kedua sejoli ini merupakan pasangan yang bahagia, saling cinta-mencinta dan bisa membuat iri muda-mudi lain, dan tampaknya mereka takkan mendapat rintangan apapun dalam semua rencana mereka itu. Tapi ada juga seorang yang jadi sangat iri hati melihat keserasian Tania dan Erik, sehingga timbul niat jahat dalam benaknya. Harus kuhancurkan kebahagiaan Tania, saudara sepupuku dengan cara yang sangat ampuh, sihir. Iam-iam Putri Olga yang berhati dengki itu mendatangi rumah seorang tukang tenung yang agaknya juga tak senang melihat kebahagiaan Tania dan Erik. Bungkusan ini berisi ramuan yang harus kau campurkan ke dalam makanan mereka, nanti akan kita lihat apa yang bakal terjadi. Karena Putri Olga termasuk keluarga istana, ia dengan diam-diam masuk ke dapur istana dan berhasil mencampurkan sesendok ramuan tukang tenun itu ke dalam makanan untuk Tania dan Erik. Tania, mengapa? Sakitkah kau? Sehari setelah perjamuan itu, mulai tampak perubahan pada diri Putri Tania yang agak mengherankan kekasihnya. Tania tampak masam saja dan sedikit acuh tak acuh kepada siapapun. Tania berbalik menatap Erik dengan muka sedikit masam, tampak merasa kesal oleh pertanyaan-pertanyaan Erik. Maaf Erik, aku merasa kurang enak badan. Sebaiknya hari ini kau tinggalkan aku di sini. Baiklah. Tidak biasanya ia bicara seketus itu. Tapi mungkin ia memang lagi tak enak badan. Biarlah esok akan kutemui ia lagi. Mudah-mudahan besok ia sudah sehat seperti sedia kala. Tapi keesokan harinya Erik bahkan lebih kecewa lagi. Putri Tania berpesan ia tak mau diganggu oleh siapapun juga tak terkecuali Anda. Erik lebih terkejut lagi ketika 2 hari kemudian ia diberitahu oleh Olga bahwa Tania sudah kabur dari istana. Karena ingin lebih meyakinkan berita yang dikatakan Olga, ia memburu masuk istana Raja Ayah Putri Tania. Lebih parah lagi Erik didamprat sang raja. Aku dapat laporan bahwa menghilangnya anakku adalah akibat dari ulahmu sendiri terhadapnya. Mengakulah kau pernah menyakiti hatinya bukan? Ingat panas setahun dapat hapus oleh hujan sehari. Apa? Menyakiti hatinya? Laporan yang tuanku terima itu tak benar, mungkin itu fitnah saja. Terlepas dari fitnah atau bukan, ku perintahkan kepadamu Erik, pergi dan carilah anakku sampai dapat. Kalau tak berhasil jangan datang-datang lagi kemari. Dengan hati sedih Erik langsung berangkat mencari kekasihnya yang hilang itu. Tak habis mengerti mengapa Tania bersikap seaneh itu, seakan-akan kepergiannya itu hendak menghindari Erik. Karena tak ia ketahui kemana Tania pergi, Erik pun berjalan tak tentu tujuan, akibatnya ia jadi tersesat ke daerah yang sangat berat medannya. Tersebutlah Tania, setelah termakan ramuan yang dimasukkan Olga ke dalam supnya, ia cepat jadi tak lagi mencintai Erik. Pikirannya pun kemudian jadi mengambang. Ia tidak kerasan lagi tinggal di istana, bahkan ia tak ingat lagi akan dirinya, dan suatu saat ia menyelinap keluar istana, Tania sudah berubah. Tania yang sudah lupa akan namanya sendiri itu berjalan tak tentu tujuan, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, ia mengembara semakin jauh. Dan karena penderitaannya itu wajahnya mengalami perubahan. Kita kembali ikuti perjalanan Erik. Beberapa hari kemudian dengan tak diduga-duga terdengar suara merdu memanggilnya. Erik, tunggu aku. Erik heran melihat Olga berada di tempat sesunyi ini dan jauh dari kota. Timbul rasa curiga padanya. Olga, mengapa kau berada di tempat yang sesunyi ini? Aku sengaja menyusulmu karena aku ingin menolongmu. Kukira akan sia-sia saja menemukan Tania, karena ia ada dalam pengaruh sihir. Dan bila kau gagal, kau bisa diancam hukuman mati oleh raja. Tak ada pilihan lain, kau harus lari dari wilayah kerajaan ini, dan aku bersedia mendampingimu berlayar ke seberang lautan ke negara lain di mana ku simpan harta kekayaanku. Di sana kita bisa berdagang dan membangun keluarga yang kaya dan terhormat. Lagi pula bukankah aku tidak kurang cantiknya dari Tania? Namun bujukan Olga malah membuat Erik lebih curiga, mungkin semuanya ini terjadi karena siasat Olga. Terima kasih. Tapi berhasil atau tidak, aku tetap akan mencari kekasihku Tania, dan aku curiga mungkin ini semuanya akibat dari ulahmu Olga. Keparat kau, memang Tania menjadi hilang ingatan seperti itu adalah ulahku, karena aku sangat iri hati melihat kebahagiaan kalian.
Tiba-tiba muncul tukang tenung kawan Olga dari balik batu-batu. Olga, bagaimana kalau kita sihir Erik jadi singa? Jadi lebih lengkaplah pekerjaan kita. Nah bagus begitu, kau akan kembali jadi manusia lagi jika ada seorang gadis yang bersedia mencintaimu. Tapi itu tak mungkin karena kau seekor hewan yang ditakuti manusia. Lagi pula kalau Tania sudah pulih kembali ingatannya, ia takkan bisa menemuimu. Jadilah Erik seekor singa sehingga menambah penderitaannya. Iba-iba menggeramlah singa itu dengan sikap mengancam, dan di luar dugaan mereka singa ciptaan itu dapat mengancam jiwa si penyihirnya. Wah celaka, harus kusihir lagi jadi kecoa. Sambil mengaum dengan dahsyatnya sang singa lompat menerkam tukang tenun yang belum sempat menyihirnya lagi jadi kecoa. Tukang tenun itu menemui ajalnya oleh hewan ciptaannya sendiri. Dengan panik Olga lari menghindar dari kejaran sang singa. Akhirnya ia terjerumus ke sebuah jurang dan tamatlah riwayatnya di situ. Sang singa meneruskan pengembaraannya, kini sebagai seekor hewan nalurinya lebih tajam mencari jejak Tania. Tersebutlah Tania, suatu ketika ia berjalan di tempat orang-orang jahat bersarang. Hai, berhenti dulu. Kelihatannya seperti bukan orang-orang baik. Aku lari saja. Dua orang jahat kebetulan melihat Tania, langsung mengejarnya. Tolong, tolong. Berteriaklah kau sepuas-puasnya percuma saja. Gadis cantik pasti mahal kujual ke raja seberang lautan. Sia-sia saja Tania meronta-ronta dan berteriak-teriak minta tolong. Tampak ia gemetar ketakutan. Namun sementara itu sang singa telah sampai ke tempat itu pula. Meskipun sudah berwujud singa, jiwanya tetap sebagai manusia, hanya tak dapat berbicara. Naluri singaku mengatakan gadis yang sedang diikat orang-orang itu ada dalam bahaya. Harus kutolong. Dengan raungan dahsyat, sang singa melompat ke arah mereka yang tampak mulai hendak menyiksa Tania. Singa. Ayo lari. Kedua penjahat yang baru melihat hewan sehebat itu lari pontang-panting dengan sangat ketakutan. Oh lebih celaka lagi, singa itu pasti akan memakanku. Mati aku. Oh singa. Kasihanilah aku. Jangan makan aku. Dagingku sudah habis oleh penderitaanku selama ini. Kasihanilah aku. Tak salah lagi, gadis malang ini adalah Taniaku, tapi aku tak dapat menerangkan bahwa aku adalah Erik, karena aku tak bisa bicara sebagai manusia. Karena lelah terkejut dan takut bercampur baur dalam dirinya, Tania pun jatuh pingsan. Hari pun telah malam dan sang singa menjaganya. Ketika Tania bangun keesokan paginya ia tercengang melihat beberapa buah apel yang masak seakan-akan disediakan untuk sarapannya, tapi ia masih menjerit ketika singa itu masih berdiri di sana. Singa, aku berterima kasih kau telah mengusir orang-orang jahat itu. Tapi janganlah ikuti aku terus, aku sungguh takut melihatmu. Tinggalkan aku sendirian. Malang benar aku. Jika saja ia tahu bahwa aku Erik. Jika saja aku bisa bicara. Ketika Tania mulai pergi, ia tidak melihat air mata menitik dari mata singa itu. Tania pergi juga meskipun terasa oleh hati kecilnya bahwa singa itu tidak begitu saja seperti kebetulan muncul menolongnya. Tapi seakan-akan singa itu memang sedang mencarinya. Seandainya sang singa bersamaku di sini aku akan merasa terlindungi. Aneh. Tiba-tiba terbayang wajah Erik setiap aku teringat pada singa itu. Tania yang sudah mulai ciut ketakutan tersesat di dalam rimba seram itu, tiba-tiba dikejutkan oleh munculnya seekor makhluk aneh. Oh, tolong. Pada saat yang sangat gawat itu, dengan tak terduga muncul pulalah sang singa yang langsung menyerang ular itu. Oh, singaku agaknya diam-diam mengikutiku. Sang singa yang bukan sembarang singa itu berhasil membinasakan ular dalam waktu singkat. Pada saat seperti ini Tania melupakan rasa ngerinya, naik ke punggung sang singa dan lari dari tempat itu. Bangkai ular raksasa itu jauh lebih mengerikan lagi baginya. Sang singa membawanya ke tempat yang tampak lebih menyejukkan perasaan, dan Tania mulai berpikir lebih mendalam bahwa sang singa ini bukan sembarang singa. Tania mencoba membaca pikiran singa ajaib ini, terasa ada getaran aneh yang keluar dari diri singa itu. Singa itu seperti ingin melindunginya, seakan-akan berusaha mengambil hatinya agar ia dicintai gadis itu. Pada suatu pagi ketika Tania bangun, dilihatnya sang singa tak tampak di sekitarnya, dan Tania tiba-tiba merasa sangat kehilangan. Kemana singaku ini? Jangan-jangan ia pergi meninggalkan aku. Kalau benar begitu, aku bisa mati kehilangan dia. Dengan pikiran kacau Tania mencari kesana kemari. Akhirnya ia dapat menemukannya kembali. Oh singaku,
Kemana saja kau? Tapi Tania menjadi terkejut ketika diperhatikannya singa itu diam saja. Mengapa kau? Sakitkah kau? Sang singa kelihatan sangat lesu dan terasa oleh Tania, ia sedang sangat bersedih hati. Tania memang mulai menyayangiku, tapi maukah nanti ia mengucapkan kata-kata bahwa ia mencintaiku? Jika tidak, aku tetap menjadi singa seterusnya. Setelah menyadari bahwa sang singa yang telah melindunginya dari beberapa kali mara bahaya dan menemaninya selama penderitaannya itu sakit, serta-merta Tania memeluknya dan menangis. Oh singaku, apa jadinya nanti terhadapku jika kau tak bisa bangun lagi? Aku takut hidup sendirian di sini tanpa bersamamu, karena aku mencintaimu. Baru saja Tania berkata demikian, tiba-tiba keluarlah cahaya dari tubuh singa itu. Dan sekejap kemudian tubuh itu lenyap untuk berubah menjadi Pangeran Erik. Beberapa saat lamanya Tania terpesona, hampir tak dapat mempercayai penglihatannya. Tania, kau telah melepaskan aku dari pengaruh sihir kawan Olga yang membuatku jadi seekor singa. Namun kemudian Tania pun lepaslah dari pengaruh sihir yang telah membuatnya lari dari istana. Ingatannya telah pulih kembali dan ia kembali mengenal Erik kekasihnya. Oh Erik, kaukah Erik? Ya aku Erik dan kau Tania, Taniaku. Setelah Erik menceritakan apa yang telah terjadi sejak Tania tak sadar dan pergi dari istana, tahulah Tania mengapa ia dan Erik berada di hutan ini. Tania, kita tinggal mencari jalan pulang ke negeri kita dan aku yakin kita bisa pulang dengan selamat. Tamat. Gimana ceritanya? Semoga suka ya. Mohon maaf apabila ada kata-katanya dirasa kurang pas. Like bila suka, dislike bila tidak suka. Komen dan subscribe untuk menambah semangat saya bercerita di komik-komik selanjutnya. Terima kasih.